Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lavera Suramairing dengan NIM F2019-01128. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Mandala Waluya Kendari dengan program studi S1 Farmasi. Di video kali ini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester Kimia Medisinal 1 dengan dosen pengampu Bapak Dwi Syafitra Ramadan, S.Far, M.Far. Di video ini saya akan menjelaskan hubungan struktur aktivitas obat antibiotik dan saya akan menjelaskan dua golongan obat antibiotik. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan antibiotik. Jadi perlu kita ketahui bahwa antibiotik itu adalah segolongan senyawa, baik alami maupun sintetik, yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Adapun mekanisme kerja dari antibiotik yaitu yang pertama, antibiotik yang menghambat metabolisme kuman. Yang kedua, antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel kuman. Yang ketiga, antibiotik yang mengganggu keutuhan membran sel kuman. Yang keempat, antibiotik yang menghambat sintesa protein sel kuman. Yang kelima, antibiotik yang menghambat sintesa asam nukleat kuman. Selanjutnya yaitu golongan obat antibiotik, di mana golongan obat antibiotik ini meliputi aminoglikosida, tetrasiklin, sefalosporin, kloramfenikol, makrolida, dan beta-laktam. Baik, saya akan menjelaskan golongan obat antibiotik, di mana golongan obat antibiotik yang saya pilih yaitu yang pertama golongan beta-laktam. Perlu kita ketahui bahwa antibiotik beta-laktam adalah golongan antibiotik yang memiliki kesamaan komponen struktur berupa adanya cincin beta-laktam. Senyawa ini bekerja dengan menghambat sintesis dinding bakteri dan menyebabkan pembentukan dinding sel yang tidak sempurna dan mengakibatkan terganggunya tekanan osmotik sel bakteri dan kematian sel bakteri. Adapun golongan besar antibiotik beta-laktam yaitu penisilin, sefalosporin, karbapenem, dan monobaktam. Adapun hubungan struktur aktivitas beta-laktam yaitu penambahan gugus fenoksi pada rantai samping gugus amino antibiotik jenis ini membuatnya menjadi tahan pada suasana asam. Yang berikutnya, gugus tersebut berfungsi sebagai gugus penarik elektron dan menahan pecahnya penisilin menjadi asam penilat yang terjadi pada suasana asam phenoksimetil penisilin. Yang ketiga, penambahan gugus hidrofik atau suka air menambah konsentrasi obat dalam target sel karena lebih mudah masuk melalui pori-pori kanal protein pada membran sel bakteri gram negatif, karbasilin, piperasilin, ampicillin. Hubungan struktur aktivitas antibiotik beta-laktam. Golongan obat antibiotik yang kedua saya pilih yaitu golongan aminoglikosida. Perlu kita ketahui bahwa aminoglikosida adalah derivat dari aminoxylitol yang mempunyai aktivitas bakterisidal membunuh bakteri aerob gram negatif dengan mengadakan ikatan pada ribosom 30S subunit dan 50S subunit dan umumnya resisten terhadap bakteri anaerob. Kondisi asam dapat menurunkan aktivitas in vitro. Aminoglikosida memiliki efek postantibiotik dalam membunuh bakteri gram negatif sehingga dapat mengurangi frekuensi dan interval dosis. Selanjutnya saya akan menjelaskan farmakokinetik dari golongan aminoglikosida. Penggunaan intramuskular atau IM absorpsinya lebih cepat dibandingkan per oral maupun per rektal.
dengan pH serum 0,5 sampai 1,5 jam setelah pemberian yang hampir sama dengan pemberian melalui intravena atau IF. Ikatan antara aminoglikosida dengan protein plasma sangat rendah. Aminoglikosida dieliminasi melalui filtrasi glomerulus dalam bentuk Unchaget Drup. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan struktur aktivitas aminoglikosida, di mana hubungan struktur aktivitas aminoglikosida itu terbagi menjadi 3, yaitu modifikasi pada cincin 1, yang kedua modifikasi pada cincin 2, yang ketiga modifikasi pada cincin 3. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan modifikasi pada cincin 1. Jadi perlu kita ketahui bahwa cincin 1 sangat penting untuk aktivitas karena merupakan sasaran utama pengaktifan enzim bakteri dan menentukan karakteristik spektrum antibakteri yang luas. Untuk modifikasi pada cincin 2 itu penjelasannya yaitu cincin 2 sangat sensitif terhadap perubahan struktur. Modifikasi gugus fungsional akan menghilangkan aktivitas antibakteri. Untuk modifikasi pada cincin 3 yaitu gugus-gugus fungsional pada cincin 3 dapat diganti tanpa menimbulkan penurunan aktivitas yang bermakna. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai hubungan struktur aktivitas obat antibiotik. Masih banyak lagi golongan antibiotik yang lainnya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.